Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Shalom Peacemaker. Sebagaimana Jumat biasanya, hari ini kita akan kembali sama-sama membaca, mendengarkan, juga merefleksikan nilai-nilai perdamaian yang berlandaskan Al-Quran dari sebuah ayat yang mungkin sudah begitu akrab di telinga para peacemaker sekalian. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Pada ayat ini kita dapat melihat bahwa Allah tidak menggunakan panggilan kepada orang-orang beriman, melainkan ditujukan kepada seluruh umat manusia. Surah Al-Hujurat ayat 13 adalah salah satu ayat yang berisi prinsip dasar hubungan antar sesama manusia. Ayat ini juga menegaskan kesatuan asal-usul manusia dengan menunjukkan bahwa yang paling mulia di sisi Allah ialah mereka yang bertakwa. Tujuan dari surah Al-Hujurat ayat 13 adalah agar manusia saling mengenal, sehingga semakin terbuka peluang untuk memberi manfaat. Lalu pertanyaannya, siapa itu sesama kita? Mengapa kita harus saling mengenal? Peacemaker sekalian yang dirahmati Allah, Imam Suyuti dalam kitab tafsirnya Al-Zur Al-Mansur fi Tafsir Bil Ma'sur menyebutkan ada dua kisah yang menyebabkan turunnya surah Al-Hujurat ayat 13. Kisah pertama, pada saat Rasulullah memasuki kota Mekah dalam peristiwa Fathul Makkah, Bilal bin Rabah naik ke atas Ka'bah dan menyerukan azan. Maka sebagian penduduk Mekah terkaget-kaget. Ada yang berkata, budak hitam inikah yang azan di atas Ka'bah? Yang lain berkata, jika Allah membencinya tentu akan menggantinya. Lalu turunlah ayat Hujurat ayat 13 ini. Kisah kedua, Abu Daud meriwayatkan tentang sebab turunnya surah Al-Hujurat ayat 13. Ayat ini turun berkenaan dengan Abu Hind yang profesinya adalah seorang pembekam. Rasulullah meminta kepada Bani Bayadah untuk menikahkan seorang putri mereka dengan Abu Hind. Namun mereka enggan dengan alasan Abu Hind adalah bekas budak mereka. Sikap ini keliru dan dikecam Al-Quran dengan turunnya ayat ini, bahwa kemuliaan di sisi Allah bukanlah karena keturunan atau garis kebangsawanan, melainkan karena ketakwaan. Maka dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 ini kita dapat belajar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa seluruh manusia merupakan satu keturunan berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Adam dan Hawa, sehingga tak ada perbedaan kasta dalam kehidupan. Semuanya setara dan sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari keturunan yang sama, manusia kemudian dijadikan Allah berkembang menjadi sangat banyak, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Inilah prinsip dasar hubungan manusia, bahwa sudah sunnatullah manusia itu beragam, karena Allah lah yang menciptakannya dalam berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dengan keragaman itu Allah menghendaki agar manusia saling mengenal. Semakin dekat pengenalan kepada selainnya, semakin terbuka peluang kerjasama dan saling memberi manfaat. Surah Al-Hujurat ayat 13 ini menegaskan bahwa manusia yang beragam itu sesungguhnya setara di hadapan Allah. Yang membedakan mereka adalah ketakwaannya. Kemuliaan manusia di sisi Allah berbanding lurus dengan level ketakwaan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang rupa dan harta kalian, tetapi Dia memandang hati dan amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
Ayat inilah yang digunakan Rasulullah untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi. Dalam khutbah Fathul Makkah, sebelum menyampaikan surah Al-Hujurat ayat 13, beliau bersabda, "Hai manusia, sesungguhnya Allah telah melenyapkan dari kalian keaiban masa jahiliyah dan tradisinya yang selalu membangga-banggakan orang tua. Manusia itu hanya ada dua macam, yakni yang berbakti, bertakwa lagi mulia di sisi Allah, dan orang-orang yang durhaka, celaka lagi hina di sisi Allah." Hadis riwayat Tirmizi. Maka sekarang seharusnya kita sudah memperoleh jawaban bahwa sesama kita ialah semua ciptaannya, tidak peduli ia dari suku apa, ras mana, dan agama yang sama atau beda dengan kita. Sesungguhnya kita sama di hadapannya, yang membedakan hanyalah ketakwaan kita. Allah lah yang sudah menciptakan kita semuanya. Maka kita harus saling mengenal, karena itu ialah perintahnya, agar kita dapat saling memberi manfaat satu sama lainnya dan bekerja sama untuk menyebarkan kebermanfaatan bagi dunia. Salam Shalom.